kita akan mencontohkan soal mengenai pengerjaan hitung campuran pada bilangan cacah ya. Nah, adapun contoh yang pertama yaitu contoh soalnya ini contoh yang pertama ya. Contoh 1. Contoh yang pertama, perhatikan soalnya yaitu 12 ditambah dengan 4 dikali 5. Nah, perhatikan ya. Jadi contoh yang pertama yaitu di sini operasi hitung pada bilangan cacah yaitu 12 ditambah 4 dikali 5. Ketika kalian mendapatkan soal seperti ini, maka cara pengerjaannya yang pertama, perhatikan di sini ada dua operasi. Yang pertama adalah operasi penjumlahan dan yang kedua operasi perkalian. Ketika mendapatkan seperti ini, maka yang dikerjakan pertama kali adalah pada operasi perkalian, yaitu pada operasi angka 4 dan angka 5 ya. Jadi yang dikerjakan adalah 4 dikali 5 terlebih dahulu, bukan 12 ditambah 4. Tapi yang dikerjakan adalah yang perkalian terlebih dahulu. Oke, lanjut ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka yang dikerjakan adalah yang perkalian terlebih dahulu. Nah, ini kita tulis dulu, ini 12. Terus kemudian di sini ditambahkan 4 kali 5. Nah, sama dengan ini 12. Nah, ini masih ditambah. Nah, 4 kali 5 berapa? 4 kali 5 adalah 20 ya. Jadi yang dikerjakan adalah yang perkalian terlebih dahulu, 20. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kemudian kalian masuk ke operasi penjumlahannya, yaitu 12 ditambah 20. Jadi hasilnya yaitu 32 ya. Ini adalah jawabannya ya. Jadi ketika mendapatkan soal seperti ini, yang perlu kalian ingat adalah pada operasinya ya. Kalau ada operasi penjumlahan dan operasi perkalian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang perkalian, bukan yang penjumlahan. Diingat-ingat ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua ya. Contoh kedua yaitu kita coba berapa soalnya ya. Soalnya yaitu misalkan ini ya. Misalkan adalah 42 dikurangi 14 dibagi 7. Oke ya. Jadi kalau tadi kita yang pertama yaitu operasi penjumlahan dan perkalian, di contoh yang kedua ini kita mencoba operasi pengurangan dan pembagian. Nah, ini pada prinsipnya sama dengan contoh yang pertama tadi. Jadi ketika ada pengurangan dan pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu yang pembagiannya ya. Oke, langsung kita masukkan ya. Jadi 42 dikurangi 14 dibagi 7. Oke ya. Nah, ini yang dikerjakan yang pembagian terlebih dahulu. Oke, 42 dikurangi, ini baru 14 dibagi 7 berapa? Sama dengan berapa? 2. Oke ya. 14 dibagi 7 sama dengan 2. Nah, ketika sudah seperti ini, baru dilanjutkan operasi pengurangannya, yaitu 42 dikurangi 2 sama dengan 40. Oke ya. Jadi jawabannya adalah 40 ya. Prinsipnya sama dengan contoh yang pertama. Jadi perkalian dan pembagian ketika dia berada pada satu operasi yang bersamaan dengan pengurangan ataupun penjumlahan, maka perkalian dan pembagian didahulukan ya. Oke, saya harap kalian bisa paham ya dengan contoh yang pertama dan yang kedua.
Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga masih pada pengerjaan hitung campuran pada bilangan cacat. Contoh yang ketiga. Oke, contoh yang ketiga yaitu kita coba soalnya yaitu berapa ya? 45 dikurangi 11 dikali 3 ditambah tambah berapa? Ditambah 27. Oke. Ditambah 27 ya. Di sini kita mencoba yaitu di dalam sebuah operasi hitung, di situ terdapat pengurangan, perkalian dan penjumlahan ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Tetap ya, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang perkalian ya. Diingat, pokoknya perkalian itu ketika berhadapan dengan pengurangan ataupun penjumlahan maka tetap dia yang didahulukan. Oke. Kalau seperti ini, langsung aja kita masukkan ya angkanya ya. Angkanya berarti ini 45. 45 dikurangi 11 dikali 3 ditambah 27. Oke, langsung kita masukkan ya. 45 dikurangi 11 dikali 3 berapa? 11 kali 3 sama dengan 33 ditambah 27. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini ada dua operasi, pengurangan dan penjumlahan. Maka yang mana yang terlebih dahulu atau yang didahulukan? Maka yang didahulukan adalah yang sebelah kanan ya, yang paling kanan. Jadi yang didahulukan adalah 45 dikurangi 33 ya, yang didahulukan. Oke. 45 dikurangi 33 sama dengan 12 ya. 12 ditambah 27. Kalau seperti ini, tinggal dijumlahkan saja. 12 tambah 27 sama dengan 39. Oke ya. Nah, ini jawabannya ya. Jadi kalau di sini terdapat operasi pengurangan, perkalian, penjumlahan, tetap yang didahulukan adalah yang perkaliannya ya. Diingat-ingat yang perkalian yang didahulukan. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk contoh yang keempat ya. Contoh yang keempat ini pada prinsipnya masih sama dengan soal contoh 1, contoh 2, contoh 3, yaitu terkait dengan pengerjaan hitung campuran pada bilangan cacah ya. Oke, yang contoh keempat ini kita coba soalnya yaitu 27 ditambah 56 dibagi 7 dikali 4 ya, dikali 4. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini, maka urutan pengerjaannya yaitu yang pertama adalah pembagian terlebih dahulu. Kenapa kok pembagian terlebih dahulu? Ya, karena di sini dia berada di paling kanan dibandingkan dengan yang perkalian. Ya, dibanding yang perkalian dia pembagian berada di paling kanan. Ya, makanya pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Ya, oke, kita masukkan dulu angkanya. Oh ya, oke. Jadi setelah pembagian baru kemudian nanti dikerjakan yang perkalian, baru kemudian yang terakhir penjumlahan urutannya ya, urutan pengerjaannya. Diingat-ingat. Kita masukkan dulu 27 ditambah 56 dibagi ya, dibagi 7 dikali 4. Oke. Nah, sekarang kalau seperti ini langsung kita masukkan 27 ya, ditambah 56 dibagi 7 berapa? 56 dibagi 7 sama dengan 8 ya, sama dengan 8, kemudian dikali 4. Nah, kalau sudah ketemu
pembagian dari 56 dibagi 7, maka setelahnya baru kemudian masuk ke operasi yang selanjutnya, yaitu yang dikerjakan adalah yang perkalian terlebih dahulu dibanding dengan penjumlahan, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. 27 ditambah berapa ini? 8 kali 4. 8 kali 4 sama dengan 32. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, baru kemudian kita masuk ke operasi yang terakhir, yaitu penjumlahan. 27 ditambah 32 sama dengan berapa? 59 ya, 59 ya. Ya, jadi di contoh yang keempat seperti ini ya, yang dikerjakan yaitu yang pembagian terlebih dahulu, baru kemudian perkalian, baru kemudian yang penjumlahan. Kenapa? Karena di sini meskipun ada pembagian dan perkalian, tapi pembagian terlebih dahulu yang dikerjakan karena dia berada di sebelah kanan, gitu ya. Nah, kita masuk ke contoh kelima. Kita masuk ke contoh kelima. Di contoh yang kelima ini kita coba soalnya 5 dikali. Nah, ini beda dengan yang contoh 1, 2, 3 dan 4. Ya, di sini terdapat tanda kurung. Tanda kurung dikali dalam kurung 23 dikurangi 14. Tutup kurung, terus kemudian ditambah 18. Nah, oke ya. Nah, kalau seperti ini maka yang dikerjakan yang pertama yang mana? Perkaliannya atau pengurangannya atau penjumlahannya. Nah, kalau seperti ini karena di sini terdapat tanda kurung, maka yang dikurung ini yang kita dahulukan. Ya, yang kita dahulukan meskipun peraturan yang tadi yaitu perkalian didahulukan atau pembagian, tapi karena ini ada tanda kurung maka peraturannya yaitu yang di dalam tanda kurung yang didahulukan. Oke ya. Oke, kita masukkan dulu angkanya ya. 5 dikali dalam kurung 23 dikurangi 14 tutup kurung ditambah 18. Oke ya. Nah, kemudian kita masukkan 5 dikali, baru kemudian langsung dioperasikan ini yang di dalam kurung ya, karena dia berada di dalam kurung meskipun dia operasi pengurangan tapi didahulukan ya. 23 dikurangi 14 sama dengan 9 ya, sama dengan 9. Terus ini kurungnya sebenarnya seharusnya sudah enggak ada ya. Ini kurungnya seharusnya sudah enggak ada. Ini enggak ada kurungnya. Sorry. Baru kemudian ditambah 18. Nah, kalau sudah seperti ini maka yang didahulukan yang mana? Yang didahulukan adalah perkaliannya ya. Pokoknya kalau perkalian dan penjumlahan atau pengurangan maka perkalian didahulukan ya. Baru kemudian 5 dikali 9 sama dengan 45 ditambah 18 ya. Nah, kalau seperti ini baru kemudian selanjutnya yaitu yang operasi penjumlahannya ya. 45 ditambah 18 sama dengan 63 ya. Oke ya, jadi seperti ini ya. Jadi yang contoh kelima ini beda dengan contoh yang ke-1, kedua, ketiga, keempat, beda. Kalau yang contoh kelima ini yang di dalam tanda kurung yang didahulukan ya, meskipun ada perkalian ataupun pembagian tetap yang dikurung adalah yang didahulukan. Jadi kalian harus teliti ketika mendapatkan soal seperti ini ya. Oke, ini pada pengerjaan hitung campuran pada bilangan cacah. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada operasi hitung pada bilangan pecahan ya, bilangan pecahan. Nah, di pecahan ini kalian harus lebih teliti lagi ya. Operasi hitung pada bilangan pecahan. Oke.
Nah, kita garisi dulu ya. Contoh yang pertama pada operasi hitung pada bilangan pecahan. Contoh yang pertama, nah, kita coba soalnya di sini 1/2 ditambah 3/4 dikali 1/9. Ya, ini contoh soalnya ya. Nah, kalau mendapatkan soal seperti ini, mana yang didahulukan? Ya, prinsipnya sama seperti yang pertama tadi ya, yang pada operasi hitung bilangan cacah ya. Pada hitung campuran pada bilangan cacah. Jadi yang didahulukan adalah yang perkalian. Oke. Nah, sekarang kita masukkan ya. Kita masukkan 1/2 ditambah, nah ini 3/4 dikali 1/9. Nah, kalau kalian mendapatkan soal seperti ini, maka ini bisa dilakukan penyederhanaan. Kenapa? Ya biar memudahkan dalam penghitungan atau pada pengoperasian ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ini 3, ini bisa dibagi 3 sama dengan 1, terus 9 dibagi 3 ini sama dengan 3 ya. Jadi ini pada prinsipnya seperti ini ya. 1/2 ditambah 1/4 dikali 1/3 ya kan. Kenapa ini kok jadi 1/4 dikali 1/3? Ya karena ini 3-nya dibagi 3 sama dengan 1, kita sederhanakan, terus kemudian 9-nya dibagi 3 ini harus sama pembagiannya ya. Kalau ini dibagi 3 maka ini juga harus dibagi 3 ya, penyebutnya dibagi 3, pembilang dibagi 3, penyebut juga dibagi 3. Jadi hasilnya yaitu 1/4 dikali 1/3. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini langsung bisa kita kalikan saja ya, langsung kita kalikan. Oke. Sama dengan 1/2 ditambah 1 kali 1 sama dengan 1, 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kemudian kita masuk ke operasi penjumlahan. Nah, kalau penjumlahan kalian harus ingat bahwa penyebutnya ini harus disamakan terlebih dahulu ya. Kalau di sini penyebutnya 2 dan 12, maka kalian harus mencari angka yang yang faktornya sama. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita masuk ke operasi penjumlahan. Nah, kalau penjumlahan kalian harus ingat penyebutnya harus disamakan ya. Nah, ini penyebutnya harus disamakan. Nah, cara menyamakannya seperti ini. Kan ini 12 ya kan. Ini 2, ini bisa dikalikan 6 ya. 2 dikali 6 sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12. Terus kemudian kalau penyebutnya dikali 6 maka pembilangnya juga dikali 6. Pembilangnya 1 dikali 6 sama dengan 6. 6. Kemudian ditambahkan 1/12. Nah, kalau sudah seperti ini maka langsung saja pembilangnya dijumlahkan. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Nah, baru kemudian ini penyebutnya tidak dijumlahkan tapi tetap karena tadi sudah disamakan. Nah, ini penyebutnya yaitu 12. Jadi hasil operasi hitung dari 1/2 ditambah 3/4 dikali 1/9 sama dengan 7/12. Ini ya hasilnya ya. Ini pada contoh yang pertama ya.
Jadi yang perlu kalian ingat ketika ada perkalian seperti ini, maka yang perlu kalian lakukan yaitu penyederhanaan, ya. Penyederhanaan seperti ini. Tujuannya apa? Ya untuk memudahkan kalian. Oke ya. Oke. Nah, kita contoh kedua. Oke ya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua soalnya yaitu misalkan 4/5 dikurangi, ini 5 ya, dikurangi 1/9 dibagi 5/6. Nah ya, sama dengan, nah ini hampir sama dengan contoh yang pertama tadi ya. Cuma bedanya apa? Yang pertama tadi yaitu contohnya yaitu yang dicontohkan adalah operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, kalau ini operasi pengurangan dan pembagian. Nah, ini sama, yang dikerjakan yang mana dulu? Yang pembagian terlebih dahulu ya. Yang dikerjakan pembagian terlebih dahulu. Nah, langsung kita masukkan ya. 4/5 dikurangi 1/9 dibagi 5/6 dengan 4/5. Nah, kalau ada operasi pembagian seperti ini kalau langsung kita operasikan tentu susah. Nah, biar untuk memudahkan kita, maka kita bisa melakukan dengan cara apa? Pembilang dan penyebutnya dibalik ya, pembilang dan penyebutnya dibalik. Nah, seperti ini contohnya. 1/9 dibagi, ini bukan dibagi lagi ya, kalau sudah dibalik seperti ini ya. Yang ini awalnya dia penyebut kan, ini pembilang ya, ini dibalik. 6 jadi pembilang, 5 jadi penyebut. Nah, tapi ini jadi operasi perkalian. Ya, ini jadi operasi perkalian. Ya, diingat-ingat ya. Ini. Nah, kalau seperti ini langsung saja dioperasikan 4/5 dikurangi ya, langsung ini dikalikan. 1 kali 6 sama dengan 6. Ini bisa disederhanakan. Ini bisa disederhanakan ya. Ini bisa disederhanakan, yang kita sederhanakan yaitu sorry, ini kita hapus dulu ya, kita hapus dulu. Ini dibagi 3 sama dengan 2, ini dibagi 3 sama dengan 3 ya. Terus kemudian ya sudah gini ya. Ini berarti gini, 1/3 dikali 2/5. Gini ya. Kemudian 4/5 dikurangi, ini langsung aja dikalikan ya. Ini 1 kali 2 sama dengan 2, 3 kali 5 sama dengan 15 gitu ya. Jadi yang perlu kalian ingat di contoh yang kedua ini, yang pertama tadi yang operasi pembagian ini biar memudahkan kita, maka dibalik antara pembilang dan penyebutnya. Setelah dibalik, maka operasinya akan berubah menjadi operasi perkalian. Nah, setelah jadi operasi perkalian, terus kemudian supaya memudahkan kalian disederhanakan ya, 9 sama 6 tadi. 9 dibagi 3 sama dengan 3, 6 bagi 3 sama dengan 2, sehingga mendapatkan hasil 1/3 ya, 1/3 kan dikali 2/5 ya, ini 2/5. Nah, ini langsung dikalikan, 1 kali 2 sama dengan 2, 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini prinsipnya sama dengan yang penjumlahan tadi, yaitu apa? Ini penyebutnya disamakan ya, penyebutnya disamakan.
Nah, penyebutnya disamakan. Ini 5 dan 15. Maka penyebutnya menggunakan berapa? Ya, dicari angka yang faktornya sama. Ya, jadi ini 15, ini 5. Ya, 5 dikali berapa supaya jadi 15? 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, dikurangi 2 per 15. Nah, kalau seperti ini ya, tinggal langsung dioperasikan. 12 kurangi 2 sama dengan 10. Nah, ini 15-nya. Nah, langsung per 15. Nah, ini bisa disederhanakan lagi enggak? Bisa. Nah, ini bisa disederhanakan lagi. Berapa kira-kira sehingga pecahannya ini sudah tidak bisa dibagi lagi? Nah, ini bisa disederhanakan lagi. Ini 10 buat seperti ini aja biar gampang. Nah, gini ya, 10 dibagi 5. Nah, ya, ini juga sama, harus dibagi 5 biar sama ya. 10 bagi 5 sama dengan 2. 15 bagi 5 sama dengan 3. Oke ya, ini jawabannya ya. Jadi jawabannya itu 2 per 3 gitu ya. Jadi pada contoh yang kedua yang saya sampaikan lagi, yang perlu kalian ingat, yang pertama, pembagian didahulukan. Terus kemudian supaya memudahkan kalian, pembagiannya dirubah menjadi operasi perkalian dengan cara apa? Penyebut dan pembilangnya dibalik. Nah, setelah dibalik, baru kemudian operasinya jadi operasi perkalian. Nah, untuk memudahkan kalian, angka yang bisa disederhanakan maka disederhanakan, ya kan? Ini kita sederhanakan, ya kan? Akhirnya ketemu 1/3 dikali 2/5. Nah, setelah itu baru kemudian dikerjakan operasi pengurangannya dengan cara menyamakan penyebutnya. Nah, setelah ketemu baru kemudian tinggal dikurangi saja. 12 kurangi 2, ini ketemu 10. 15, nah ini jadi penyebutnya ya, 15. Nah, ini angkanya masih bisa disederhanakan lagi. Nah, ini supaya menjadi angka yang paling sederhana, maka dibagi dengan angka yang sama, yaitu 10 dibagi 5 sama dengan 2, 15 bagi 5 sama dengan 3 ya, sehingga ketemu jawaban 2/3. Oke ya. Tuh, jadi di contoh yang ketiga seperti itu. Kita coba soalnya, contoh ketiga. Soalnya yaitu coba 7/8 dikali 1/7 ditambah 1/6 dibagi 2/3. Oke. Nah, ini pada operasi contoh yang ketiga ini, di sini terdapat operasi yang memiliki tingkat kesetaraan yang sama, yaitu perkalian dan pembagian. Ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nah, yang dikerjakan pertama kali adalah yang paling kanan, yaitu perkalian terlebih dahulu yang dikerjakan, baru kemudian pembagian, baru kemudian yang terakhir yaitu penjumlahan. Oke ya. Oke, kita masukkan sama dengan ini, kita masukkan dulu 7/8 dikali 1/7 ditambah 1/6 dibagi 2/3 ya. Ini contohnya. Oke. Ini tinggal kita kerjakan yang pertama kali, Pak, yaitu pada operasi perkaliannya ya. Nah, ini juga kita lakukan hal yang sama ya, yaitu apa? Disederhanakan supaya memudahkan kita ya. Kita sederhanakan. Ini 7/8 dikali 1/7. Nah, ini 7 ini kita sederhanakan. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Nah, 7 dibagi 7 sama dengan 1 ya.
Oke, baru kemudian ditambah 1/6 dibagi 2/3. Nah, ini didapatkan hasil berarti gimana? 1/8 dikali 1/1, ya kan? Karena ini tadi 7 dibagi 7 sama dengan 1, ya kan? 7 dibagi 7 sama dengan 1, jadi 1/8 dikali 1/1. Baru kemudian kita masukkan lagi 1/6 dibagi 2/3. Nah, sama dengan ya. Nah, ini langsung dikalikan saja. 1 kali 1 sama dengan 1, 8 kali 1 sama dengan 8. Nah, ini ditambah 1/6 dibagi 2/3. Nah, setelah itu baru kemudian operasi pembagian ya. Kita lanjut ke operasi pembagian. Nah, ini sama seperti tadi. Untuk memudahkan kita, nah ini dibalik ya. Penyebutnya dijadikan pembilang, pembilang jadikan penyebut. Sehingga operasinya nanti akan menjadi operasi perkalian ya. Oke. Kita masukkan 1/8 ditambah 1/6. Nah, ini kita balik langsung ya. Kita balik sehingga kita balik ini 3/2. Nah, ini yang awalnya pembagian, jadi perkalian. Nah, ini ya, perkalian. Nah, setelah itu baru kemudian langsung bisa kita operasikan. Nah, ini untuk memudahkan kita, ini dicoret, seret. Nah, disederhanakan 6 dibagi 3 sama dengan 2. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, ini coret ya. Jadinya 1/8 ditambah 1/2 dikali 1/2. Nah, kalau seperti ini, tinggal dioperasikan yang perkaliannya. 1/8 ditambah, ini 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 2 sama dengan 4. Oke ya. Nah, kalau seperti ini, kita lanjut ke operasi selanjutnya, yaitu apa? Operasi penjumlahannya. Nah, kalau penjumlahan seperti tadi, sama ya, disamakan ya, penyebutnya disamakan. Nah, ini kita pakai berapa penyebutnya ya, yang faktornya sama, yaitu berapa? 4 atau 8 ya, kita pakai 8 ya. Nah, kita pakai 8. Nah, kalau ini yang awalnya 4 jadi 8, berarti dikali berapa? Dikali 2 ya, kali 2, maka ini pembilangnya juga dikali 2. Sehingga ketemulah di sini 1 kali 2 sama dengan 2 ya. Jadinya 1/8 ditambah 2/8. Nah, kalau sudah seperti ini langsung dioperasikan. 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, ini penyebutnya langsung masuk 8 ya. Jadi hasilnya dari 7/8 dikali 1/7 ditambah 1/6 dibagi 2/3, yaitu sama dengan 3/8. Nah, dari contoh yang ketiga ini yang perlu kalian ingat adalah yang pertama, yaitu kalau ada perkalian dan pembagian, maka kalian mengerjakannya pilih yang paling kanan terlebih dahulu yang dikerjakan, yaitu apa? Perkalian. Ya kan? Nah, kalau sudah dikerjakan perkalian, caranya seperti tadi. Disederhanakan. Ya, disederhanakan sehingga nanti akan memudahkan kalian dalam pengoperasian. Nah, setelah ketemu hasilnya perkaliannya, baru kemudian masuk ke pembagian. Nah, di pembagian ini kalian harus ingat pula bahwa pengerjaannya, supaya kalian mudah dalam pengerjaannya, maka pembagian ini kalian rubah operasi pembagian menjadi operasi perkalian. Nah, caranya yaitu apa? Pembilang dan penyebutnya dibalik. Nah, yang awalnya 2/3 jadi berapa? Jadi 3/2 ya, dibalik ya. Jadi ini kan, ini awalnya kan
2/3 dibalik jadi 3/2. Nah, operasinya jadi operasi perkalian. Nah, diingat-ingat ya. Nah, kalau sudah ketemu kan, ini sudah jadi operasi perkalian seperti ini. Nah, tinggal disederhanakan. Nah, sederhanakan ketemu, ya kan? Dari sederhanakan jadi bentuk yang paling sederhana, baru kemudian kalian operasikan. Nah, kalau operasi perkalian yaitu langsung dikalikan saja. Pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut. Nah, baru kemudian yang selanjutnya yaitu pada operasi penjumlahan. Penjumlahan sama ya, yaitu penyebutnya disamakan. Oke. Kita sekarang coba contoh yang keempat ya. Ya, harapannya dari sekian contoh yang ada kalian dapat memahami sehingga nanti soalnya mau keluar seperti apa kalian tidak usah bingung ya, karena pada prinsipnya sama saja ya. Oke, contoh yang keempat. Oke ya, contoh yang keempat kita buat contoh soalnya 2/3 ditambah 1/6 dibagi ini ada kurungnya ya. Nah, kalau ada kurung ya berarti prinsipnya seperti yang sebelumnya ya, yang kurung yang dikerjakan duluan. Itu diingat-ingat ya, yang di dalam kurung 5/8 dikurangi 1/4. Nah, kurung. Kemudian sama dengan. Nah, ingat ya, yang dikerjakan yaitu yang dikurung terlebih dahulu. Nah, berarti kita kerjakan yang operasi pengurangan terlebih dahulu meskipun ini ada pembagian. Nah, karena ada yang dikurung, nah, maka yang di dalam kurung yang dikerjakan terlebih dahulu. Oke, kita masukkan 2/3 ditambah 1/6 dibagi dalam kurung 5/8 dikurangi 1/4. Oke ya, dikurangi 1/4, tutup kurung. Oke, langsung saja kita masuk. Nah, karena ini adalah operasi pengurangan, maka tentu penyebutnya disamakan ya, penyebutnya disamakan. 2/3 ditambah 1/6 dibagi, langsung aja dioperasikan ya. Ini penyebutnya di sini 8 dan 4, berarti yang memiliki faktor yang sama berarti angka 8 ya. 5/8 dikurangi 4 dikali berapa supaya dapat 8, maka dikali 2 ya. 4 kali 2 sama dengan 8, 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, kalau seperti ini langsung lakukan saja operasi pengurangannya ya. Nah, 2/3 ditambah 1/6 dibagi 5 kurangi 2 sama dengan 3. 8 sebagai penyebutnya ya. Ini 8, ini diingat 8 ya. Nah, kalau sudah seperti ini, terus kemudian langkah selanjutnya yang dikerjakan yang mana dulu? Yang dikerjakan tentu yang pembagian terlebih dahulu. Nah, ini prinsipnya sama ya, prinsipnya sama. Untuk memudahkan kita dalam pengerjaan, maka kita rubah operasi pembagian ini menjadi operasi perkalian. Caranya seperti apa? Seperti tadi ya. Jadi pembilang dan penyebutnya dibalik. 2/3 ditambah 1/6. Nah, ini dibalik ini biar memudahkan kita ya, supaya jadi operasi perkalian dibalik. Ini 8 naik ke atas. Nah, jadi 8/3. Operasinya awalnya pembagian, di sini jadi perkalian. Diingat-ingat ya.
Ini tujuannya apa? Supaya kita mudah dalam pengerjaan ya, supaya kita mudah dalam pengerjaan. Baru kemudian kalau sudah seperti ini, kita lakukan penyederhanaan. Kita lakukan penyederhanaan supaya mudah dalam pengerjaan lagi ya. Kalau ada yang mudah, kenapa kita pilih yang sulit gitu ya rumusnya. Nah, ini 6 kita sederhanakan, 6 dibagi 2 sama dengan 3, 8 bagi 2 sama dengan 4 ya. Nah, jadinya seperti apa? Jadinya adalah seperti ini, 2/3 ditambah 1/3 dikali 4/3 ya kan? Ini sudah sederhana ini. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Nah, langsung aja dikalikan. 2/3 ditambah 1 dikali 4 sama dengan 5. 1 kali 4 sama dengan 4 ya. Kali 4 sama dengan 4. 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi ketemunya yaitu 4/9. Nah, kalau sudah ketemu operasi perkaliannya, maka dilanjutkan operasi penjumlahan atau operasi penjumlahan. Nah, untuk operasi penjumlahan caranya sama lagi. Itu apa? Nah, penyebutnya disamakan. Nah, ini penyebutnya ini yang mempunyai faktor yang sama, berarti berapa? 3 ini kalau supaya dia bisa sama dengan 9, ini 3 kita bisa menggunakan angka 9 ya. Jadi 3 dikali 3 kan sama dengan 9 ya kan. Nah, ini berarti 3 kali 3 sama dengan ini 9, 3 kali 3 sama dengan 9, 2 kali 3 sama dengan 6 ditambah 4/9. Nah, sama kan, sama. Kalau sudah seperti ini, baru kemudian tinggal dijumlahkan. 6 tambah 4 sama dengan 10. Nah, terus kemudian penyebutnya angka 9. Nah, ini bisa disederhanakan lagi enggak? Bisa, tapi nanti jadinya adalah bukan pecahan biasa, tapi nanti jadinya adalah pecahan campuran. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu 10 dibagi 9. 10 bagi 9 sama dengan berapa? 10 bagi 9 sama dengan 1 ya kan? Lah, masih sisa 1 ya kan? 10 bagi 9 masih sisa 1. Lah, satunya itu berarti 1/9 ya. Kenapa 9? Karena ini penyebutnya 9 ya. Sisa 1 kan tadi kan, jadi 1/9. Jadi hasilnya yaitu 1/9. Oke ya. Ini contoh yang keempat ya, contoh keempat ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengerjaan hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah dan bilangan pecahan. Jadi ini bilangan cacah dan bilangan pecahan dalam satu operasi yang sama. Oke, kita coba contoh yang pertama. Contoh 1. Contoh yang pertama itu angkanya 1 dikurangi 2, 1/7. Nah, ini pecahan, ini bilangan cacah, ini pecahan campuran, terus kemudian dikali 1/6 ya, bilangan pecahan biasa ya. Nah, kalau seperti ini caranya bagaimana? Caranya adalah ini semuanya dijadikan pecahan biasa semua. Dijadikan pecahan biasa semua. 1 ini bilangan cacahnya dijadikan pecahan biasa, terus kemudian pecahan campurannya dijadikan pecahan biasa. Ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Oke, 1 ini bagaimana cara jadikannya menjadi pecahan biasa, yaitu 1
Nah, 1 ya 1/1, 1 dibagi 1 kan 1 kan, nah itu. Terus kemudian yang pecahan campuran ini, ya ini ngerubahnya yaitu caranya seperti ini. 7 ini dia dikalikan, 7 kali 2 ini dikalikan ya, 7 dikali 2 ya kan, 7 kali 2, terus kemudian ditambahkan 1, ditambahkan pembilangnya ini tambah ya kan, 7 dikali 2 ditambah 1. Ini cara merubah bilangan pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Jadi ketemunya berapa? Jadi ketemunya yaitu 7 kali 2 sama dengan 14 ditambah 1 sama 15. Jadi sama dengan dikurangi 15/7. Nah, ini sudah jadi pecahan biasa ya kan. Terus kemudian dikali 1/6. Ya, kalau sudah seperti ini, nah ini tinggal dikerjakan seperti kita mengerjakan yang awal-awal tadi ya. Yang kerjakan yang terlebih dahulu yang mana? Yang kita kerjakan terlebih dahulu yang operasi perkalian. Nah, untuk mengerjakan operasi perkalian ini bisa kita lakukan sama seperti tadi, yaitu penyederhanaan ya. Kita lakukan penyederhanaan supaya apa? Supaya mudah kita dalam pengerjaan. Ini kita tulis dulu 1/1 dikurangi, biar gampang. 15 ini bisa kita sederhanakan. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, ini 6 bagi 3 sama dengan 2. Nah, jadinya berarti 5/7 dikali 1 per berapa? Per 2. Ya. Karena 15 dibagi 3 sama dengan 5, 6 dibagi 3 sama dengan 2 ya. Jadinya 1/2 ya. Nah, kalau seperti ini tinggal kita operasikan 1/1 dikurangi 5 kali 1 sama dengan 5, 7 kali 1 sama dengan 7 kali 2 sama dengan 14. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini langsung kita lakukan operasi selanjutnya, yaitu operasi pengurangan. Nah, operasi pengurangan prinsipnya sama seperti tadi, yaitu apa? Ya sama, penyebutnya disamakan terlebih dahulu, ya kan? Nah, ini penyebutnya supaya sama, berapa ini penyebutnya? Penyebutnya kita kali dengan angka. Nah, ini biar sama dengan penyebutnya yang sini, kita kali dengan angka 14 ya. Jadi kita pakai angka 14. Jadi ini kita tulis dulu 5 14 kan. Ini 1 kali 14 sama dengan 14, 1 kali 14 sama dengan 14. Jadi 14/14 dikurangi 5/14. Nah, kalau seperti ini 14 dikurangi 5 sama dengan berapa? 14 kurang 5 sama dengan 9/14 ya. Jadi hasil dari 1 dikurangi 2, 1/7 dikali 1/6 sama dengan 9/14 ya. Ini contoh yang pertama. Jadi langkah-langkahnya, yang pertama tadi semuanya dijadikan pecahan biasa semua. Setelah jadikan pecahan biasa, baru kemudian dioperasikan seperti operasi sebelum-sebelumnya ya. Nah, sekarang kita coba contoh yang kedua ya. Kita tulis contoh yang kedua. Contoh yang kedua kita coba angkanya 2 dikali 1/4 ditambah 1, 2/5 dibagi 0,7 ya. Ini bedanya dengan yang tadi apa? Ini sudah ada penambahan, yaitu bilangan desimal ya, 0,7. Nah, ini
sama seperti tadi pengerjaannya ya, semuanya dijadikan pecahan biasa semua ya. Langsung saja kita jadikan pecahan biasa. Ini berarti 2 per 1 ya, 2 bagi 1 kan sama dengan 2 kan, 2 per 1. Terus kemudian ini dikali 1 per 4, ini masih sama ya. Nah ini caranya seperti tadi. Nah ini di 5 nah ini seret, dikali, terus ini ke sini ditambah ya. Jadi 5 dikali 1 ditambah 2. Berapa 5 kali 1 tambah 2? Sama dengan 7 per 5 dibagi. Nah ini gimana cara menjadikan desimal menjadi pecahan biasa? Ya caranya berarti karena ini di belakang koma ada satu angka, maka sama dengan 7 per 10 ya kan, sama dengan 7 per 10 ya. Ini kan 7 kan, 7, terus karena di belakang koma ada satu angka, berarti dibagi 10, jadi 7 per 10. Oke ya. Terus kemudian kalau sudah menjadi pecahan biasa semua seperti ini ya, tinggal kita operasikan seperti tadi. Nah, ini yang kita kerjakan yang pertama, yaitu yang pecahan yang perkalian. Nah ini perlu nggak kita melakukan penyederhanaan? Ya perlu ya, perlu. Ini yang kita sederhanakan, yaitu ini berarti 2 dibagi 2 sama dengan 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi ketemunya yaitu 1 per 1 dikali 1 per 2 ya kan. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 4 bagi 2 sama dengan 2, ditambah 7 per 5 dibagi 7 per 10. Ini langsung aja dikalikan, 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 2 sama dengan 2, ditambah 7 per 5. Nah kalau sudah seperti ini kita masuk ke operasi yang pembagian. Nah pembagian ini sama seperti tadi. Untuk memudahkan kita, maka penyebut dan pembilangnya kita balik ya. Ya ini naik ke atas, ya ini turun ke bawah ya. Jadinya ini operasi, nah ini tulis dulu aja, 7 per 10, 1 per 2 ditambah 7 per 5, nah dikali ya, karena dibalik tadi, karena ini dibalik kan, ini naik ke atas kan, nah ini turun ke bawah, jadinya 10 per 7. Nah kalau sudah seperti ini kan jadi operasi perkalian. Lah kalau operasi perkalian untuk memudahkan kita yaitu apa? Disederhanakan biar mudah dalam penghitungan. Nah ini kita sederhanakan. Ini berarti 7 bagi 7 sama dengan 1, 7 bagi 7 sama dengan 1, 5 bagi 5 sama dengan 1, 10 bagi 5 sama dengan 2. Jadi ketemunya adalah seperti ini, 1 per 1 dikali 2 per 1. Nah kalau saya seperti ini, maka tinggal kita operasikan, 1 per 2 ditambah 1 kali 2 sama dengan 2, 1 kali 1 sama dengan 1. Nah karena ini kalau seperti ini berarti kan langsung kita masuk ke operasi penjumlahan ya kan. Nah penjumlahan seperti tadi, itu caranya apa? Penyebutnya disamakan. Nah supaya penyebutnya sama, nah ini gimana? Nah, taruh sini aja ya biar muat ya. Nah ini supaya penyebutnya sama. Nah ini penyebutnya 1 per 2. Nah ini gimana biar penyebutnya ini sama dengan yang 2 ini? Berarti 1 dikali 2, 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Nah kalau seperti ini tinggal dijumlahkan, 1 tambah 4 sama dengan 5, 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini bisa sederhana lagi nggak? Bisa sederhanakan lagi, jadinya berarti 5 dibagi 4 sama dengan 5 dibagi 4 sama dengan
Oke, kalau sudah seperti ini berarti langsung kita operasikan ya. Kita operasikan. Sorry ya, ini tidak ditambahkan ya. Ini tetap 2. Berarti ini 5/2. 5 dibagi 2 sama dengan 2. Ya. 5 dibagi 2 sama dengan 2. Terus masih sisa 1 kan? Sisa satunya itu berarti 1/2 karena ini penyebutnya 2. Oke ya. Ini contoh yang kedua. Contoh kedua prinsipnya sama, semuanya dijadikan ke pecahan biasa semua gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke operasi yang ketiga pada pengerjaan hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah dan pecahan ya. Contoh yang ketiga ini yaitu kita coba oke, contoh 3 ya. Contoh yang ketiga kita coba 3 ditambah 2 3/4 dibagi ini dalam kurung 1,3 dikurangi 1/5. Nah, kalau seperti ini yang dikerjakan yang mana? Yang di dalam kurung terlebih dahulu ya, yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, tapi sebelum ini dioperasikan, maka ini semuanya harus dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, caranya seperti tadi ya. Ini berarti 3 ini kita jadikan pecahan biasa, jadinya yaitu 3/1 ya. 3 dibagi 1 kan sama dengan 3 kan. Terus ditambah, ini 2 3/4 ini kita jadikan pecahan biasa. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 ditambah 3 sama dengan 11/4 kan. Terus dibagi ini desimal ya. 1,3 ini berarti kalau dijadikan pecahan biasa, karena ini di belakang koma ada 1 berarti 10. Berarti sama dengan 13/10. Nah, dikurangi 1/5. Oke, yang dikerjakan terlebih dahulu berarti yang pengurangan yang di dalam kurung ini ya, operasi pengurangan. Oke, kita langsung masuk. 3/1 ditambah 11/4 dibagi Nah, ini untuk mengerjakan yang operasi pengurangan ini maka harus disamakan penyebutnya. Berapa ini menyamakannya ya? Berarti ini yang mempunyai faktor yang sama, berarti ini bisa dikali 2 ya. Kali 2 kan sama 10 nanti jadinya ya kan. 13/10 dikurangi ya 5 kali 2 sama dengan 10. 1 kali 2 sama dengan 2, jadinya 2/10. Nah, ini tinggal dioperasikan saja ya kan, tinggal dioperasikan saja. 3/1 ditambah 11/4 dibagi 13 dikurangi 2 sama dengan 11 kan ya kan, sama dengan 11. Ini sudah enggak ada ya, sorry ini udah enggak ada ini. Per 10. Nah, ini untuk memudahkan kita supaya kita gampang untuk mengoperasikannya, pembagian ini kita jadikan ke perkalian. Caranya seperti tadi, sama dengan 3/1 ditambah 11/4. Nah, ini kita jadikan perkalian, jadi dibalik, 10 naik ke atas, 11 turun ke bawah ya. Jadi penyebutnya naik dijadikan pembilang, pembilang jadikan penyebut. Ini jadi perkalian. Nah, jadi 10
per 11. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Nah, ini tinggal dioperasikan. Nah, untuk memudahkan kita dalam pengoperasian, maka kita bisa menyederhanakan. Ini 11 dibagi 11 sama dengan 1, 11 bagi 11 sama dengan 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2, 10 bagi 2 sama dengan 5. Nah, jadinya 3 per 1 ditambah 1 per 2 dikali 5 per 1. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kalau seperti ini tinggal dikalikan saja. Nah, 3 per 1 ditambah 1 kali 5 sama dengan 5, 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, ini sama dengan tadi. Kalau sudah masuk ke operasi penjumlahan, maka penyebutnya harus disamakan. Ini kita samakan ya. Kita samakan yang mempunyai faktor yang sama. Berarti ini 2 dikali 1 dikali 2 sama dengan 2, berarti nanti ya 3 per ini 6 ya, karena dikali 2 kan. Ini 1 per ini 1 dikali 2 sama dengan 2, 3 kali 2 sama dengan 6, ditambah 5 per 2. Nah, kalau seperti ini tinggal ditambahkan 6 tambah 5 sama dengan 11 per 2. Lah, 11 per 2 ini bisa enggak disederhanakan? Bisa. Nah, berarti ini gini aja biar gampang. Nah, biar gampang. Oh, sorry. Enggak bisa seperti ini ya. Langsung saja, 11 dibagi 2 sama dengan berapa? 11 bagi 2 sama dengan 5, masih sisa 1. Lah, satunya berarti 1 per 2 karena penyebutnya 2. Ya, jadi hasilnya adalah 5 1 per 2. Ini hasilnya ya. Oke. Ini operasi hitung yang melibatkan pecahan bilangan cacah dan bilangan pecahan ya. Ini pecahannya baik pecahan biasa maupun pecahan campuran. Bahkan ini tadi sudah ada ini ya bilangan desimalnya gitu, tapi tadi kita rubah ke pecahan biasa untuk memudahkan dalam pengoperasian.